Oke, selamat hari Jumat teman-teman semua. Kembali lagi di edisi kali ini, di edisi video ke 390 sekian, ke 399, pas banget. Dan tempatnya juga pas, agak sedikit beda. Gua lagi ada di warung Solo. Jadi sambil makan, sambil nunggu juga ada kerjaan yang lain, kita akan bahas full bursa transfer. Jadi bukan hanya cuaca di Jakarta aja yang panas, tapi juga bursa transfer semakin memanas gara-gara ada ada money oil dari Arab Saudi yang akhirnya membuat bursa transfer kali ini mungkin menjadi yang terpanas sepanjang sejarah ya. Jadi gua akan update full di video kali ini transfer-transfer yang sudah terjadi, yang ongoing, dan juga yang mungkin terjadi. Ada beberapa. Jadi ada mulai dari Axel di Sasai sampai salah gue ngomongnya ya, karena masih baru banget, dan gue jujur juga baru nge-review pemain ini beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada David Raya yang coba ditawar oleh Arteta ke Arsenal, ada Caicedo dan juga banyak lagi. Tapi sebelum kita bicara ke transfer tersebut, jadi ada beberapa teman yang minta request nge-DM gue, tolong dong Bung bahas soal Rasmus Højlund. Ya karena MU nggak makan katanya gitu kan. Tapi memang gue belum, dari kemarin janji sama kalian kan untuk bahas Højlund. Nah baru kali ini gue penuhin janji gue. Nah memang ada dua opini yang berkembang terkait dengan Rasmus Højlund. Ada yang mengatakan dia, kebanyakan yang gue dengar ya, mengatakan dia tidak akan sukses. Awalnya gue berpikir juga agak sama ya, karena melihat challenging yang dihadapi dengan usianya yang masih sangat muda. Di Atalanta sendiri dia kemarin kalau nggak salah baru cetak sekitar 10 gol kalau nggak salah, nggak terlalu banyak lah, umurnya masih sangat muda. Kemudian ada di liga yang bukan liga yang paling keras lah gitu, di Serie A. Kemudian ujuk-ujuk dia harus datang ke klub yang punya histori yang sangat panjang ya, walaupun dalam 10 tahun terakhir MU nggak dapat gelar Premier League, tapi MU tetap MU. Justru pressure dari fans sangat besar ya. Semakin dia nggak juara berarti semakin besar pressernya kan. Dan ini adalah missing puzzle yang memang ditunggu-tunggu oleh fans MU dalam mungkin 2 tahun terakhir. Ya tahun lalu Erik ten Hag minjam Weghorst, ya susah dibilang sukses atau nggak sukses. Tapi kalau dilihat dari kapabilitas seorang Weghorst dengan status pinjaman, sebenarnya dia oke-oke aja kontribusinya ya, karena ekspektasi orang juga nggak terlalu tinggi. Tapi dengan sekarang lu beli pemain, nggak tahu berapa terakhir deal ya, kalau nggak salah tuh di atas 60 juta. MU minta 60 juta, Atalanta minta price tag-nya 80 juta. Ini ya sangat luar biasa, 1 triliun lebih kan gitu. Anak umur 20 tahun dia beli 1 triliun lebih dan tidak punya background mendapatkan pressure yang besar. Di Atalanta kan nggak seperti let's say kayak lu main di Juventus atau di Inter Milan, pressure lebih besar. Tapi satu yang gue coba mengambil side dari yang berbeda ya. Pertanyaan gue sederhana, apakah seorang Erik ten Hag tidak punya rencana sama sekali ketika membeli pemain 1, sekian triliun? Ya pasti Erik ten Hag ini bukan pelatih bodoh, dia pasti sudah punya trik atau strategi seperti apa nanti Højlund akan dirawat. Ya mungkin nggak langsung ditampilkan secara penuh ya, untuk mengurangi pressure. Dia pasti tahu betul soal ini. Seperti waktu dulu Arsene Wenger memperlakukan Cesc Fabregas, dia mengatakan sedari awal gue akan pelan-pelan mendorong dia ke tim inti, dan itu akhirnya membuat Fabregas dewasa dan juga sukses pada waktunya. Jadi feeling gue ini akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Jadi dia bukan pelatih bodoh, dia tahu pasti situasi yang berkembang dan dia akan mengatasi itu dengan baik. Oke, itu dari Rasmus Højlund dan juga dari opini gua. Silakan kalau lu pendukung MU yang nggak setuju atau punya pendapat lain, tinggalin di kolom komen. Kita sekarang ke transfer yang mungkin sudah terjadi dulu deh. Axel di Sassi 38,57 juta pound sterling. Biar gampang dirupiahin, ini 743 miliar rupiah. Tadi ya gua konversikan. Ya let's say mungkin sekitar 340 miliar lah. Untuk ukuran pemain sekarang ini nggak terlalu mahal. Nah ketika gue lihat review gaya bermainnya, ini jelas adalah CB murni atau stopper murni. Dia baca bolanya bagus, motong bolanya bagus, tapi bilap serangan nggak. Jadi mungkin dia akan menjadi pengganti masa depannya Thiago Silva. Ya jadi ya CB murni lah gitu. Jadi tugas utamanya motong bola,
Reading the game-nya juga bagus. Kalau mungkin lo coba lihat yang fans Chelsea ketika dia main di Monaco juga oke banget. Usianya 25 tahun, jadi beda 5 tahun sama gua nih ya teman-teman ya. Terus tingginya 190 cm. Bola-bola atasnya juga pasti bagus dan sudah mengantongi 4 caps bersama tim nasional Prancis. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Dan kalau dilihat dari belanjaan Chelsea kelihatannya memang agak sudah bisa bernafas setelah mereka melepaskan sejumlah pemain kebanyakan ke Arab Saudi ya, sehingga mungkin keuangannya Chelsea yang satu musim terakhir di bawahnya Todd Boehly agak sedikit merah, sekarang sudah mulai bisa ya beli pemain lagi lah sesuai yang dibutuhkan oleh Pochettino, pelatih baru dari Chelsea ya. Apalagi Fofana back ini cedera, jadi memang harus cedera cukup panjang, harus ada penggantinya juga. Sama sedikit lah, ini random aja terkait dengan cedera juga. Gabriel Jesus penyerang dari Arsenal juga cedera, jadi mungkin ini menjadi blessing in disguise menurut gua. Artinya sedari awal Arteta sudah tahu bahwa dia tidak akan memainkan Gabriel Jesus, sehingga tidak perlu menjual mungkin Nketiah atau melepas pemain lainnya di lini depan. Tadinya kan sepertinya bertumpuk ya, ada Nketiah, ada Gabriel Jesus, ada juga Kai Havertz yang bisa ditampilkan sebagai target man. Tapi dengan cederanya Jesus artinya ya kedalaman skuad ini berguna, sehingga mungkin kalau saran gue Nketiah jangan dipinjamkan dulu atau jangan disewakan. Oke, itu sedikit tambahan ya. Oke, Rasmus Hojlund udah, kemudian Axel Disasi udah. Kembali lagi ke Chelsea. Terkait dengan gelandang, tadi kan gue bilang kan Chelsea juga sekarang kayaknya sudah mulai memburu pemain lagi untuk kebutuhan tim di musim depan. Mereka terakhir melemparkan tawaran yang keempat kepada Brighton, yaitu kepada Caicedo sebesar 90 juta pound. Jadi ini sekitar 1,78 atau 1,7 atau 1,8 triliun. Ya, uang yang sangat besar. Ya gue nggak ngerti ya, harusnya sih uang segitu sih bisa membuat Brighton tergoda untuk melepas. Itu duit banyak banget, itu bukan kerupuk, itu duit semua. Dan Brighton juga kan biasanya mereka punya metode untuk menggantikan pemain yang memang sudah akan dijual ya. Misalnya kayak ya Mitoma misalnya dipersiapkan, atau gelandang-gelandang lainnya, kalau nggak salah tuh Buonanotte apa siapa gitu, gue lupa ya, menggantikan McAllister. Jadi mereka setahu gue punya metode seperti itu. Jadi gua rasa sini hanya adu pantun tawar-tawaran aja ya. Mungkin nanti akan finishnya di angka 95 juta seperti ketika Declan Rice dari West Ham ke Arsenal. Dan kebetulan memang di Chelsea juga mereka kehilangan N'Golo Kante yang ke Arab juga, sehingga mereka harus menggantikan dengan pemain yang setimpal, yaitu Caicedo. Nah, terakhir ini bolak-balik nih, jadi dari Chelsea sekarang ke Arsenal lagi. Penutup di video gua kali ini, David Raya, ini penjaga gawang Brentford, ditawar Arsenal 20 juta pound sterling tambah 3 juta add-ons. Nah, sementara Brentford minta 40 juta. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin akan ada titik temu, ini nggak terlalu besar sih. Ini buat pelapisnya Ramsdale, karena ya mungkin ini yang selalu berkali-kali gue bilang sebagai mantan penjaga gawang Tarkam ya kan, gue penjaga gawang ece-ece lah, tapi gue juga punya sense itu. Sekarang itu lo nggak bisa hanya punya penjaga gawang bagus satu, lo punya pelapis yang harus gapnya nggak terlalu berbeda jauh. Gunanya ya, kalau udah lu sering dengar gue repetitif, mohon maaf. Satu, menciptakan persaingan, pressure untuk pemain utama nggak bisa berleha-leha. Yang kedua tentunya kompetisi nanti kan banyak diikuti sama Arsenal ya, ada Liga Champions, ada Liga Inggris, ada Piala FA, ada Piala Liga, bahkan nanti ada international break. Jadi akan banyak pemain terlibat di sana, mungkin cedera, mungkin kena kartu, jadi perlu penjaga gawang pengganti atau pelapis yang setimpal. Jadi David Raya dianggap atau di mata oleh seorang Arteta adalah penjaga gawang yang cakap. Nah, seperti apa cakapnya? Ini dia datanya. Tahun lalu dia ada di urutan ke 3 ke 4 yang paling banyak menciptakan clean sheet. Jadi nomor 1 itu David De Gea 17 kali, nomor 2 itu Alisson Becker penjaga gawang Liverpool 14 kali, nomor 3 ada 2 pemain, Luke Pope dan Aaron Ramsdale 13 kali. Nanti akan gue share ininya statistiknya. Kemudian di peringkat keempat ada 3 pemain, Jose Sanya Wolverhampton, kemudian Emiliano Martinez atau Dibunya Aston Villa, kemudian ada David Raya yang sedang gue bahas, dan juga Ederson Manchester City. Nah, jadi not bad lah untuk harga, untuk kiper seharga 20-an juta atau 30 juta. Gua nggak tahu nanti dilihat semana. Performanya musim lalu cukup menjanjikan. Dan juga Thomas Frank sudah mengatakan ya
ini harga yang kita tawarkan sekian ya, tinggal nanti ketemu atau enggak. Mungkin itu dulu round up di video gua kali ini, transfer yang memang banyak berkutat di Liga Inggris ya, kebanyakan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dari Warung Solo. Ciao.